warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Zakaria Permana di channel Bisa Matematika. Channelnya belajar matematika mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Materi ini adalah materi matematika peminatan kelas 11. Nah, untuk yang pertama, kedudukan titik P, X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ada tiga kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu yang pertama, titik P, X, Y terletak di dalam lingkaran jika berlaku X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Yang kedua, titik P terletak pada lingkaran jika berlaku X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, titik Px, Y terletak di luar lingkaran jika berlaku X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Nah, untuk digambarnya contohnya seperti ini. Ini gambar yang pertama, titiknya berada di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, titiknya ada pada lingkaran. Yang ketiga, titiknya berada di luar lingkaran. Ini untuk lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Oke, ke contoh soalnya. Nah, tentukan posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Untuk yang pertama A 3,1, B min 3,4, C 5,6. Nah, cara menentukan posisi titik terhadap lingkaran sangat mudah sekali, yaitu dengan mensubstitusikan langsung titiknya ke persamaan lingkarannya. Jadi caranya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X-nya kita ganti dengan X untuk di titiknya, karena di sini adalah 3, maka jadi 3 kuadrat. Terus Y-nya adalah 1, jadi 1 kuadrat. Kemudian 3 dikuadratkan 9, 1 dikuadratkan 1. 9 tambah 1, 10. Nah, 10 ternyata kurang dari R kuadratnya di sini adalah 25. Jadi 10 kurang dari 25. Maka titik A 3,1 terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk titik B min 3,4 ya, kita substitusikan lagi ke persamaan lingkaran ini ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 4. Min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Min 3 dikuadratkan jadi 9, 4 kuadrat berarti 16. 9 tambah 16 hasilnya 25. Oh, ternyata hasilnya sama dengan R kuadrat, yaitu 25 gitu ya. Nah, maka titik B min 3,4 ini terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 gitu ya. Sekarang untuk titik yang ketiga, C itu 5, min 6. Sama caranya kita substitusikan lagi ke X kuadrat tambah Y kuadrat. 5-nya ganti si X jadi 5 kuadrat, kemudian negatif 6-nya menggantikan si Y, jadi negatif 6 kuadrat gitu ya. 5 dikuadratkan 25, min 6 dikuadratkan jadi 36. 25 tambah 36 adalah 61. Oke, maka 61-nya lebih besar dari R kuadratnya, atau lebih besar dari 25. Nah, jadi titik C ini terletak di luar lingkaran gitu ya. Nah, ini contohnya, ini kurang dari, maka terletak di dalam. Kalau sama dengan berarti terletak pada lingkaran. Kalau lebih besar dari R kuadrat, maka posisi titiknya berada di luar lingkaran. Gitu ya. Ini untuk lingkaran yang pusatnya di 0,0. Oke, yang selanjutnya. Kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi untuk lingkarannya yang berpusat di titik A, B. Kedudukannya juga sama ya, seperti yang lingkaran yang berpusat di titik 0,0, ada 3.
Ya, titik P-nya bisa terletak di dalam lingkaran jika berlaku X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, titik P terletak pada lingkaran jika berlaku X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian titik P X, Y terletak di luar lingkaran jika berlaku X min 1A kuadrat ditambah Y min 1B kuadrat. X1 dikurangi A kuadrat tambah Y1 dikurangi B kuadrat lebih besar dari R kuadrat gitu ya. Nah, contohnya, tentukan posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Untuk titik A min 1, min 3, titik B min 2, min 3, titik C 6,2. Nah, ini caranya juga sama ya. Kita substitusikan titik A-nya sebagai X dan Y-nya gitu ya. Nah, untuk lingkarannya X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat. Jadi min 1 ganti X, jadi min 1 dikurangi 2 kuadrat. Kemudian ditambah negatif 3 tambah 3 kuadrat gitu ya. Min 1 dikurangi 2 jadi min 3 kuadrat. Min 3 tambah 3 jadi 0. Min 3 dikuadratkan jadi 9, 0 dikuadratkan jadi 0. 9 tambah 0, 9 gitu ya. Maka 9 ini kurang dari 16 atau dari R kuadratnya. Jadi titik A terletak di dalam lingkaran. Ya. Ya, sekarang yang titik B negatif 2, negatif 3. Sama substitusikan lagi ke X min 2 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat. X diganti oleh min 2 jadi min 2 dikurangi 2 dipangkatkan 2 tambah Y-nya juga ganti dengan negatif 3 tambah 3 dikuadratkan. Min 2 dikurangi 2 jadi min 4. Min 3 tambah 3 jadi 0. Min 4 dikuadratkan 16. 0 kuadratkan tetap 0. 16 tambah 0 sama dengan 16. 16 itu ternyata sama dengan R kuadratnya yaitu 16. Nah, maka untuk titik B dia terletak pada lingkarannya gitu ya. Jadi lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 16 melalui titik B gitu ya. Min 2, min 3. Nah, yang terakhir yang ketiga titik C 6,2. Caranya juga sama, substitusikan ke X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat. Jadi X-nya ganti oleh 6, jadi 6 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y-nya juga ganti oleh 2, jadi 2 tambah 3 kuadrat. 6 dikurangi 2 jadi 4, 4 dikuadratkan jadi 16, 2 tambah 3 jadi 5, 5 dikuadratkan jadi 25. 16 tambah 25 jadi 41. Nah, karena 41 lebih besar dari R kuadrat atau lebih besar dari 16, maka titik C 6,2 terletak di luar lingkaran gitu ya. Ini jika kedudukan titik terhadap lingkaran yang pusatnya di titik A, B. Jadi caranya sama aja, tinggal disubstitusikan kemudian bandingkan dengan nilai R kuadratnya gitu ya. Jika kurang dari berarti terletak di dalam, jika sama berarti terletak pada lingkaran atau dilalui oleh lingkaran, atau jika lebih besar dari R kuadrat maka dia posisinya di luar lingkaran gitu ya. Nah, yang selanjutnya kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi ini sama aja sebetulnya ya, lingkaran yang berpusat di A, B, tapi bentuk persamaan lingkarannya adalah bentuk persamaan lingkaran bentuk umum gitu ya. Nah, kedudukannya juga sama, ada 3. Titik P, X, Y terletak di dalam lingkaran jika berlaku X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C kurang dari 0. Nah, jika terletak pada lingkaran, jika titik P terletak pada lingkaran, maka berlaku X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C sama dengan 0.
Nah, untuk yang ketiga, titik P terletak di luar lingkaran jika berlaku X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, untuk contohnya, tentukan posisi titik B 2,1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y sama dengan 0. Nah, ini contoh soalnya. Nah, untuk penyelesaiannya, caranya tinggal kita substitusikan ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y gitu ya, 2,1-nya. X-nya sebagai 2, Y-nya 1 gitu ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 6, X-nya 2 dikali 2, 8 kali 1 ya, Y-nya 1. Nah, kemudian 2 dikuadratkan jadi 4, 1 kuadratkan jadi 1, 6 kali 2 jadi dikurangi 12, 8 kali 1 jadi plus 8. Gitu ya. 4 tambah 1, 5, 5 dikurangi 12, negatif 7, negatif 7 tambah 8 berarti 1. Gitu ya. Nah, karena 1 ini lebih besar dari 0, maka titik B ini berada pada luar lingkaran. Maka titik B 2,1 terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y sama dengan 0. Nah, itu semua untuk penjelasan posisi kedudukan titik terhadap lingkarannya. Jadi, kalau misalnya untuk lingkaran yang bentuk umum, apabila lebih besar dari 0, gitu ya, ketika nilainya titiknya disubstitusikan ke persamaannya, apabila lebih besar dari 0, maka posisinya di luar lingkaran. Jika sama dengan 0, maka posisinya pada lingkaran. Dan jika kurang dari 0, berarti posisinya di dalam lingkaran. Nah, ini kita coba mengerjakan contoh soal berikutnya. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, tentukan batas nilai P supaya titik A min 9,5 terletak di luar lingkaran. Nah, kalau tadi kita disuruh menentukan posisi titiknya terhadap lingkaran. Nah, yang sekarang titiknya sudah kita ketahui bahwa dia posisinya di luar lingkaran. Nah, yang tidak diketahui adalah di sini dia ada P kuadrat. P kuadratnya harus berapa sih supaya si titik A-nya berada di luar lingkaran gitu ya. Penyelesaiannya, supaya titik A min 9,5 di luar lingkaran, maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat harus lebih besar dari P kuadrat. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat lebih besar dari P kuadrat. X1-nya kita ganti dengan min 9, jadi min 9 kuadrat. Y1-nya ganti oleh 5, jadi 5 kuadrat lebih besar dari P kuadrat. Min 9 dikuadratkan jadi 81, 5 dikuadratkan jadi 25. 81 tambah 25 jadi 106 lebih besar dari P kuadrat. Maka akar 106 lebih besar dari P, atau P-nya kurang dari akar 106. Nah, jadi supaya titik A min 9,5 terletak di luar lingkaran, batasnya P-nya harus kurang dari akar 106 gitu ya. Kalau P-nya kurang dari akar 106, maka nanti di sininya si P-nya ya akan si titik A min 9,5 disubstitusikan ke sini akan hasilnya lebih besar dari P kuadrat. Syaratnya jadi si P-nya harus kurang dari akar 106 gitu ya. Nah, itu untuk contoh soal berikutnya ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai A jika titik F A,3 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 13X tambah 5Y tambah 6 sama dengan 0 gitu. Supaya terletak maka pada lingkaran maka harus memenuhi syarat S1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, caranya tinggal kita substitusikan saja nih. A-nya sebagai X1, 3-nya sebagai Y1 gitu ya. Nah, jadi X1-nya ganti oleh A jadi A kuadrat, Y1-nya ganti oleh 3 jadi 3 kuadrat. Jadi di sini A-nya adalah 13 ya.
Jadi A kapitalnya 13, X1-nya adalah A, jadi 13A. B-nya 5, jadi 5 kali Y1-nya 3, 5 kali 3, tambah C-nya 6, gitu ya. Nah, A kuadrat ini tetap, 3 dikuadratkan 9, ini 13A, tetap 5 kali 3, 15, tambah 6, gitu ya. Jadi A kuadrat tambah 13A, 9 tambah 15, 24, tambah 6, jadi 30. Nah, untuk menentukan A-nya ini, karena A yang ditanyakannya ya, maka tinggal kita faktorkan saja ya, menjadi A tambah 10 dikali A tambah 3, gitu ya. Jadi faktor dari A kuadrat tambah 13A tambah 30 adalah A plus 30 dikali A plus 3, gitu ya. Maka nilai A-nya yang pertama min 10, yang kedua atau A-nya sama dengan min 3. Nah, maka agar titik F ini terletak pada lingkaran, maka nilai A nilainya harus min 10 atau min 3, gitu ya. Jadinya min 10,3 atau min 3, min 3, gitu ya. Maka posisi titik F ini akan menjadi pada lingkaran, gitu ya. Itu untuk contoh soal yang menentukan nilai A pada titik F A,3, gitu ya. Nah, contoh soal berikutnya lagi. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 3,-1, 5,3, dan 6,2. Kemudian tentukan pula pusat dan jari-jari lingkarannya. Nah, ini kita disuruh untuk menentukan persamaan lingkaran yang diketahui ada 3 buah titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut, atau 3 buah titik ini kedudukannya ada pada lingkaran, gitu ya. Nah, caranya yang pertama, untuk penyelesaiannya kita harus nih, karena posisi titik ini berada pada lingkaran, maka persamaan lingkarannya harus X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka titik ini dia harus sama dengan 0, gitu ya, ketika disubstitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi X-nya adalah 3, Y-nya min 1, gitu ya. Nah, kita substitusikan, ganti X dan Y-nya. Jadi 3 kuadrat tambah Y-nya ganti oleh min 1 kuadrat tambah A kali X-nya diganti oleh 3, jadi A kali 3, B, Y-nya ganti oleh min 1, jadi B dikali min 1, tambah C sama dengan 0, gitu ya. Nah, 3 dikuadratkan 9, 1 dikuadratkan 1, A kali 3 jadi 3A, B kali min 1 min B, tambah C sama dengan 0. 9 tambah 1 jadi 10, ya. Nah, 10 tambah 3A dikurangi B tambah C sama dengan 0. Kemudian 10-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 3A dikurangi B tambah C sama dengan min 10. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita cari lagi untuk titik yang kedua, 5,3, gitu ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadi 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kali A, terus B kali 3 ditambah C sama dengan 0. 5 dikuadratkan jadi 25, 3 dikuadratkan jadi 9, A kali 5, 5A, B kali 3 jadi 3B tambah C sama dengan 0, gitu ya. Nah, 25 tambah 9 jadi 34, tambah 5A tambah 3B tambah C sama dengan 0. 34-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi 5A tambah 3B tambah C sama dengan negatif 34, gitu ya. Itu untuk titik yang kedua. Sekarang titik yang ketiga, 6,2. Melalui titik 6,2 kita substitusikan juga. Jadi X-nya ganti oleh 6, Y-nya ganti oleh 2, jadi 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. A kali 6, B kali 2 ditambah C sama dengan 0. 6 dikuadratkan jadi 36. Tambah 2 kuadratkan jadi 4, A kali 6 jadi 6A, B kali 2 jadi 2B, tambah C sama dengan 0. 36 tambah 4 jadi 40, tambah 6A tambah 2B tambah C sama dengan 0. Maka jadi 6A ditambah 2B tambah C sama dengan dikurangi 40 atau minus 40. Nah, kita sudah punya 3 persamaan ya. 3A min B tambah C sama dengan min 10, persamaan satunya, persamaan 2-nya 5A tambah 3B tambah C sama dengan min 34. Nah, yang ketiga persamaannya 6A tambah 2B tambah C sama dengan min 40.
Nah, kita harus tentukan nih nilai A, B, dan C-nya. Nah, ini kan sudah ada 3 persamaan, maka kita bisa lakukan eliminasi ya. Misalnya nih kita ambil dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena di sini C-nya sudah sama koefisiennya, maka bisa kita langsung eliminasi C-nya ya. Jadi tinggal langsung dikurangi saja, 3A dikurangi 5A jadi min 2A. Min B dikurangi 3B jadi min 4B. C dikurangi C-nya jadi habis, min 10 dikurangi min 34, jadi positif 24. Ini persamaan yang keempat. Berikutnya kita ambil persamaan 2 dan 3, misalnya 5A tambah 3B tambah C sama dengan negatif 34, terus 6A tambah 2B tambah C sama dengan min 40 gitu ya. 5A dikurangi 6A jadi negatif A, 3B dikurangi 2B jadi positif B, C dikurangi C habis, min 34 dikurangi min 40 jadi positif 6 gitu ya. Nah, setelah ini kita eliminasi yang persamaan 4 dan 5 gitu ya. Min 2A min 4B sama dengan 24, terus min A tambah B sama dengan 6 gitu ya. Karena koefisiennya berbeda gitu ya, maka kita harus samakan dulu nih yang si koefisien A-nya gitu ya. Misalkan yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Yang atas dikali 1 jadi tetap min 2A min 4B tambah 24. Yang bawahnya dikali 2, min A dikali 2 jadi min 2A. Yang B dikali 2 jadi 2B. 6 dikali 2 jadi 12 gitu ya. Kemudian dieliminasi dikurangi, min 2A dikurangi min 2A jadi habis. Min 4B dikurangi 2B jadi min 6B. 24 dikurangi 12 jadi 12. Maka B-nya kita peroleh jadi negatif 2. Kemudian nih B-nya negatif 2 kita substitusikan misalnya antara persamaan 4 atau 5. Misalnya kita ke persamaan 4, min 2A min 4B sama dengan 24. B-nya ganti dengan negatif 2. Min 2A dikurangi 4 dikali min 2 sama dengan 24 gitu ya. Min 2A min 4 kali min 2 jadi positif 8 sama dengan 24. Maka min 2A sama dengan 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Maka A-nya diperoleh 16 bagi min 2 jadi negatif 8 gitu ya. Nah, sekarang A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat. Tinggal kita substitusikan nih A dan B-nya ke antara persamaan 1, 2, dan 3. Misalnya kita substitusinya ke persamaan 1. Jadi 3A dikurangi B tambah C sama dengan min 10. A-nya min 8, jadi 3 kali min 8. B-nya min 2, jadi min 2 tambah C sama dengan min 10. 3 kali min 8 jadi min 24. Min dikali min 2 jadi positif 2 tambah C sama dengan min 10. Min 24 tambah 2 jadi min 22. Tambah C sama dengan min 10. Berarti C sama dengan min 10 ditambah 22. Hasilnya 12 gitu ya. Maka diperoleh A-nya min 8, B-nya min 2, C-nya 12. Gitu ya. Maka kalau disubstitusikan X ke persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 8. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, A-nya jadi min 8X, B-nya min 2Y ditambah C-nya 12 sama dengan 0. Maka dapat nih persamaan lingkarannya ya. Nah, terus di soal tadi disuruh menentukan pusat lingkaran ya. Ingat kalau pusat lingkaran di sini A, B, A kecil ya, B kecil gitu ya. Rumusnya A sama dengan min A kapital per 2. A kapital ini adalah koefisien dari X pangkat 1. Jadi tinggal masukkan saja min dikali A, di sini koefisien X-nya adalah min 8 gitu ya. Nah, min 8 bagi 2 jadi min 4 kali min di depannya jadi positif 4. Terus B-nya juga sama, min B per 2 sama dengan B kapitalnya atau koefisien dari Y-nya negatif 2. Negatif 2 bagi 2 jadi negatif 1 kali negatif di depannya jadi positif 1. Ya, maka diperoleh pusat lingkarannya 4,1. Nah, sekarang jari-jari lingkarannya. Nah, jari-jari lingkaran rumusnya R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. A dan B-nya yang titik pusatnya ya. Jadi
4 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 12. 4 kuadrat jadi sama dengan 16 gitu ya. Ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. 16 tambah 1, 17 dikurangi 12 jadi akar 5. Maka jari-jari dari lingkaran yang melalui 3 titik tadi gitu ya adalah akar 5 ya. Oke. Nah, itu saja untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti biasa, nanti akan ada latihan soal di kolom deskripsi gitu ya. Jadi bisa kalian akses latihan soalnya, langsung ada nilainya dan bisa ketahuan mana yang salahnya dari hasil pengerjaan kalian. Oke, itu saja yang bisa disampaikan video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.